Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Evita Soliha Hani MP dengan judul Bonus Demografi atau Krisis Petani, Telaah Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Ketahanan Pangan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Jember, para dekan dan wakil dekan di Universitas Jember, para kepala dan sekretaris lembaga dan unit kerja di Universitas Jember, para guru besar Universitas Jember dan universitas lain yang hadir, unit pelaksana akademik di lingkungan Universitas Jember, para tamu, undangan, teman sejawat, para mahasiswa dan alumni serta sanak keluarga yang berbahagia, terkhusus kepada Pak D tercinta tersayang Gus Hisam, Gus Firjon yang hadir pada hari ini, Gus Iqbal, dan sepupu tercinta tersayang Gus Mamak dan Gus Fikri yang hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, iman, rahmat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu di acara pembukaan Guru Besar Universitas Jember pada hari ini, Kamis 12 Februari 2026. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan manfaat syafaat beliau. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Bonus Demografi atau Krisis Petani, Telaah Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Ketahanan Pangan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada saat ini Indonesia berada pada fase bonus demografi, demographic evidence yang diprediksi mencapai puncaknya pada periode 2030-2045. The United Nations Population Fund mengartikan bonus demografi sebagai suatu kondisi di mana proporsi penduduk usia produktif melebihi jumlah penduduk usia non-produktif. Gambar 1 menginformasikan bahwa persentase rata-rata penduduk Indonesia dalam 5 tahun terakhir, tahun 2020 sampai tahun 2024, terbanyak pada penduduk berumur 15 sampai 34 tahun dan 35 sampai 54 tahun. Dalam perspektif ekonomi makro, bonus demografi dipandang sebagai peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja. Namun dalam konteks pertanian dan ketahanan pangan, pertanyaan mendasar perlu diajukan, apakah bonus demografi tersebut benar-benar hadir sebagai peluang atau justru menyembunyikan sumber daya manusia pertanian yang semakin mengkhawatirkan. Para hadirin yang saya hormati, salah satu dari nilai hakiki pembangunan adalah jaminan hidup, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. UUD tahun 1996. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa kebutuhan dasar yang terpenting yang harus terpenuhi bagi penduduk adalah pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan yang layak merupakan hak asasi bagi penduduk Indonesia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Virginia et al. Rahman Aryani menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan pangan. Menurut Sarono, negara bukan saja hanya menyediakan pangan, tetapi lebih luas lagi, yaitu negara harus menjamin terwujudnya ketahanan pangan, yaitu pangan yang tersedia adalah kualitas, aman, beragam, mudah diakses, dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya. Menjamin ketahanan pangan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga berbagai pihak, antara lain adalah petani. Terkait dengan pangan, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional. Selain itu,
Sektor strategis pertanian menjaga stabilitas nasional serta menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk pedesaan. Ironisnya, di tengah fenomena bonus demografi atau besarnya jumlah penduduk usia produktif, sektor pertanian justru menghadapi fenomena aging farmers, yaitu fenomena semakin menuanya petani. Maiti dan Sina tahun 2020 dalam PBB menentukan suatu negara dikatakan sebagai negara yang menua atau negara yang semakin menua apabila proporsi penduduk lanjut usia dalam total populasinya melebihi 70%. Berdasarkan data BPS tahun 2013 dan tahun 2003, Husyairi menunjukkan jumlah petani di Indonesia mengalami penurunan selama 10 tahun, yaitu dari 31,71 juta jiwa di tahun 2013 menjadi 29,36 juta jiwa di tahun 2023. Apabila dilihat dari struktur umur, persentase jumlah petani baik pada kelompok umur 35 sampai 40 tahun dan 45 sampai 50 tahun mengalami penurunan. Sebaliknya, petani pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun dan usia di atasnya, yaitu di umur 65 tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketenagakerjaan di sektor pertanian di Indonesia mengalami krisis regenerasi petani dan fenomena aging farmers. Disebut sebagai krisis regenerasi petani karena terjadi penurunan jumlah petani di usia produktif, dan disebut aging farmer karena persentase jumlah petani yang lanjut usia di atas 7%. Krisis regenerasi petani dan aging farmers mempunyai hubungan yang kuat, yaitu regenerasi petani sebagai pemicu aging farmers. Fenomena aging farmers tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di berbagai negara Asia lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Krisis demografi di sektor pertanian yang ditunjukkan oleh penurunan usia produktif dan peningkatan usia tua bagi petani bukan hanya masalah statistik, melainkan ancaman nyata terhadap keberlanjutan produktivitas pangan nasional di masa depan. Hayati, Nunti Sombon, Teng et al. Dan Zabo menyatakan bahwa populasi petani yang menua cenderung menurunkan efisiensi teknis dan kapasitas produksi secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan fisik petani yang semakin lemah seiring dengan bertambahnya usia. Hani dan Mustafid dan penelitiannya mengungkapkan bahwa alasan petani yang berusia dalam kategori kelompok tua masih bekerja di sektor pertanian dengan upah yang rendah adalah merasa fisiknya sudah lemah dan tidak memiliki keterampilan. Sementara generasi muda yang punya fisik lebih kuat dan mudah beradaptasi dengan teknologi memiliki minat yang rendah terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Mereka memilih bermigrasi untuk bekerja di sektor non-pertanian yang memiliki upah lebih tinggi dan menjadi lapangan pekerjaan lebih banyak. Tentunya kondisi ini akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam perjuangan pencapaian ketahanan pangan. Rendahnya minat generasi muda terhadap pekerjaan di sektor pertanian dan stagnasi kualitas petani kelompok tua serta keterbatasan sumber daya manusia mengakses pelatihan dan teknologi menjadi isyarat bahwa persoalan pertanian Indonesia bukan semata persoalan lahan dan produksi, melainkan persoalan manusia sebagai aktor utama produksi pangan. Dalam perspektif ekonomi sumber daya manusia, tenaga kerja tidak lain adalah bekerja untuk mendapatkan upah. Pada gambar diilustrasikan bahwa semakin tinggi upah, semakin banyak waktu yang dicurahkan untuk bekerja. Dalam ini, upah memiliki hubungan yang kuat terhadap curahan waktu tenaga kerja. Namun pada saat pendapatnya sudah tinggi dan merasa cukup, tenaga kerja akan mengurangi jam kerjanya, akan mengorbankan sedikit waktu luangnya karena waktu luang akan menjadi mahal. Dalam ini, waktu menjadi suatu hal yang lebih mahal untuk mendapatkannya. Smith mengatakan bahwa tenaga kerja bukan sekedar sebagai faktor produksi, tetapi merupakan modal manusia atau human capital yang menentukan efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan sistem produksi. Modal manusia sebagai fondasi penentu kualitas manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Teori ekonomi produksi menjelaskan bahwa terdapat dua cara dalam meningkatkan produksi, yaitu menambah tenaga kerja dengan asumsi teknologi tetap atau meningkatkan kualitas tenaga kerja, asumsi tenaga kerja tetap. Gambar 4 menjelaskan bahwa penambahan satu orang tenaga kerja akan menambah total produksi dan penambahannya semakin menurun dengan penambahan input. Tenaga kerja di N1, jumlah N1 akan menghasilkan produksi
pada Y1, dan jika ditambah lagi 1 orang di N2 akan meningkatkan total produksi menjadi Y2. Adapun di gambar 5 menggambarkan hubungan antara kualitas tenaga kerja dengan produksi. Dengan jumlah tenaga kerja tetap namun beda kualitasnya, maka peningkatan kualitas tenaga kerja akan meningkatkan total produksi. Penjelasan dari gambar, semisal di awal menggunakan tenaga kerja di sebanyak N1 akan menghasilkan produksi sebesar Y1 dengan kurva total produksi Y sama dengan fungsi dari N dan K. Namun apabila kualitas tenaga kerja meningkat, maka dengan menggunakan jumlah tenaga kerja yang sama sebesar N1 menyebabkan kurva total produksi menggeser ke atas menjadi Y fungsi N dan K kedua, sehingga total produksinya menjadi Y2. Para hadirin yang saya banggakan, keberhasilan pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan dapat terjadi apabila sektor pertanian didukung oleh sumber daya manusia yang produktif, terampil, adaptif terhadap perubahan teknologi, dan memperoleh insentif ekonomi yang layak. Namun kenyataan di lapang menunjukkan bahwa petani masih identik dengan upah rendah dan adanya ketidaksetaraan upah, pendapatan yang tidak pasti, risiko usaha yang tinggi, lemahnya jaminan sosial, reward terhadap hasil pertanian rendah. Hal ini menjadikan pertanian kurang kompetitif dibandingkan sektor non-pertanian. Akibatnya, bonus demografi tidak mengalir ke sektor pertanian, sebaliknya akan mempercepat arus migrasi tenaga kerja muda dari desa ke kota dan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Fenomena ini memperlemah regenerasi petani dan menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional. Hal ini dikarenakan ketahanan pangan tidak cukup dipahami sebagai ketersediaan pangan semata, tetapi harus dilihat sebagai sistem yang bergantung pada keberlanjutan pelaku produksinya. Petani sebagai aktor utama dalam menyediakan pangan perlu diperhatikan saat petani usia lanjut tetap menjadi penopang produksi, sementara generasi muda tidak berminat dan tidak mau berpartisipasi dalam pasar kerja di sektor pertanian. Maka ketahanan pangan nasional berada dalam posisi rentan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan ketergantungan impor pangan dan melemahkan kedaulatan pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, bonus demografi harus dikelola dengan pendekatan ekonomi sumber daya manusia, karena jika tidak menggunakannya akan memungkinkan bonus demografi berubah menjadi krisis petani. Oleh karena itu, transformasi pertanian harus dimulai dari transformasi sumber daya manusia. Penciptaan ekosistem agribisnis yang menarik bagi generasi muda merupakan prasyarat utama. Pertanian perlu direposisi sebagai sektor yang produktif, inovatif, dan bermartabat secara ekonomi. Dalam kesimpulan ini, pertama, terdapat paradoks di sektor pertanian, yaitu terjadi bonus demografi, banyak usia produktif, tetapi sedikit yang bertani. Kedua, penyebab generasi petani atau petani muda kurang berminat bekerja di sektor pertanian karena upah rendah, adanya ketidaksetaraan upah, dan risiko tinggi dalam usaha pertanian, dan reward terhadap hasil pertanian sangat rendah. Sebagai penutup, hadirin yang saya banggakan, merujuk dari paparan yang ada dapat dipahami bahwa ketahanan pangan Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan kita menjawab dilema antara bonus demografi dan krisis petani. Tanpa pembangunan ekonomi sumber daya manusia yang serius dan berkelanjutan, bonus demografi berisiko menjadi ilusi statistik yang tidak menyentuh akar persoalan pertanian. Sebaliknya, dengan menempatkan manusia petani dan generasi muda sebagai pusat pembangunan, bonus demografi dapat menjadi fondasi kokoh bagi pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional di masa depan. Hadirin yang saya hormati, mengakhiri pidato ilmiah ini, pertama izinkan saya untuk sekian kalinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya rahmat dan ridhonya saya mencapai jabatan fungsional akademik tertinggi ini, yaitu guru besar. Alhamdulillah ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Engkau Maha menetapkan waktu terbaik setelah 2 tahun proses guru besar ini saya perjuangkan. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih teriring doa yang tidak henti-hentinya kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum Bapak Abdul Halim Muhammad Esa, yang masa hidupnya juga sebagai guru besar di Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mendidik saya untuk disiplin, kerja keras, tidak boleh patah semangat, dan integritas tinggi serta
serta kepada Ibunda Cinta Ibu Hajah Maraidah Hanum yang selalu mengajarkan welas asih, rendah hati, dan hormat kepada orang tua, guru yang sekaligus menjadi dua orang yang pertama mempunyai keyakinan saya menjadi guru besar, sehingga beserta didikan dan diiringi dengan doa keduanya menjadikan nilai pencapaian saya saat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada mertua saya almarhum Bapak Alfendi dan almarhum Ibu Titik Suratili yang telah mendoakan kami dalam kebaikan. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara pengukuhan ini. Pada pemerintah Republik Indonesia melalui Sains Riset Teknologi berdasarkan kewenangannya memperkenankan saya menjandang predikat guru besar. Kedua, kepada Senat Universitas Jember dan Senat Pertanian Universitas Jember atas persetujuan dan rekomendasinya untuk usulan jabatan ini. Kepada Ketua Senat Bapak Andang Subaharyanto M.Hum. Kepada pimpinan Universitas Jember yaitu Bapak Rektor Dr. Insur Iwan Taruna M.Eng. IPM. Terima kasih atas support dan motivasinya untuk terus-menerus memantau proses pengajuan guru besar saya ini. Demikian juga kepada Wakil Rektor 1 Prof. Dr. Salamin M.Com. SPSD, Wakil Rektor 2 Prof. Dr. Gigi Sri Herdawati M.Kes, Wakil Rektor 3 Dr. Fendi Setiawan S.H. M.Hum, dan Wakil Rektor 4 Profesor Dr. Andes Bambang Kuswandi M.Sc. PSD. Beliau-beliau ini sudah banyak membantu demi kelancaran proses guru besar saya. Kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jember Prof. Muhammad Rondi SP MP PSD atas motivasi dan dukungannya. Terima kasih juga kepada Wakil Dekan 1 Dr. Umi Solihah SPMP, Wakil Dekan 2 Eban Bagus Kuntadi SPMSI, dan Wakil 3 Dr. Subhan Arif Budiman SPMP, serta para kajur Kaprodi Fakultas Pertanian Universitas Jember dan para ketua laboratorium juga kelompok KRIS Center Research on Entrepreneurship and Agribusiness Management KREM dan Pertanian Industri Berkelanjutan PBB yang telah memberikan selama ini kerjasama dengan baik. Terima kasih kepada semua guru SD hingga SMA, dosen-dosen terbaik semua di S1, S2, dan S3. Dan terima kasih juga kepada kolega yang ada di lingkungan Jember, Agribisnis Fakultas Pertanian, kelompok GO, Guru Besar, Pusat Studi Gender UNED, dan Jemaah Keluarga Besar NU UNED atas doa dan dukungannya untuk pencapaian guru besar saya ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat alumni Fakultas UNED Angkatan 83, IKA Semasa 83, Iluni 80, dan teman-teman sekecil SD Sawan 3 atas dukungan dan doanya. Terima kasih para tenaga pendidikan baik di tingkat jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian maupun di Universitas Jember atas fasilitas pelayanan yang baik selama proses pengusulan guru besar saya ini. Terima kasih kepada saudara-saudara tersayang, tercinta, keluarga besar Bani Abdul Halim dan Bani Alfendi yang selalu memotivasi saya dan berdoa untuk kesuksesan saya dalam mencapai guru besar. Akhirnya, yang paling terpenting dan teristimewa, saya mengucapkan terima kasih dengan rasa cinta sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, keluarga inti saya, khususnya kepada suami tercinta Mas Bambang Edi Santoso MM yang selalu berdoa, menyemangati dan sangat pengertian sekali terhadap kesibukan dan kesulitan saya dalam menyiapkan pencapaian guru besar ini. Serta kepada 3 anak saya, Nasar Besita STMT, Syalti Besita ST, dan Farbin Nasar Besita STRT, serta mantu saya Dedi Artemadepa STMP atas semangat dan motivasinya menjadikan saya semakin semangat untuk meraih guru besar. Demikian orasi ilmiah saya ini sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Profesor untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan buket bunga. Kami persilakan kepada perwakilan keluarga untuk maju ke depan.
Kepada profesor dan perwakilan keluarga disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penayangan video perjalanan hidup Profesor. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah dan selamat menyaksikan. Setiap perjalanan besar selalu berawal dari langkah yang sederhana. Dari keluarga yang menanamkan nilai ilmu dan ketekunan oleh Profesor Haji Abdul Halim Muhammad dan Dr. Anda Maria Ida Hanum, lahirlah seseorang yang kelak menjadikan pengetahuan sebagai jalan pengabdiannya. Profesor Dr. Insinyur Evita Soliha Hani MP. Tumbuh di tengah keluarga akademisi, beliau dibesarkan dalam ruang yang dipenuhi kehangatan dan kedisiplinan. Langkah demi langkah pendidikannya ditempuh dengan kesungguhan, dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Setiap fase menjadi bagian dari proses panjang pencarian yang perlahan membentuk fondasi bagi pengabdian di dunia akademik. Melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, beliau menjalankan tridharma perguruan tinggi dengan penuh dedikasi, memberi manfaat bagi dunia akademik dan masyarakat luas. Di tengah perjalanan akademiknya, beliau juga membangun kehidupan keluarga yang hangat dan harmonis. Keluarga menjadi sumber kekuatan yang menjaga langkahnya tetap utuh. Di antara tanggung jawab sebagai pendidik dan peran sebagai orang tua, beliau menjalani keduanya dengan ketulusan dan keseimbangan. Perjalanan ini bukan tentang mencapai titik akhir, melainkan tentang terus melangkah memberi arti bagi orang lain. Sebab baginya, ilmu bukan hanya untuk diraih, tetapi untuk diabdikan. Selamat atas pengukuhan sebagai Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Evita Soliha Hani MP. Semoga terus menjadi cahaya bagi ilmu pengetahuan dan generasi yang akan datang.